Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan Video. Saya adalah Sabahan Trader, dan bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa tekan subscribe kalau kamu suka video yang saya sampaikan kepada kamu. Salam sejahtera dan bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan FX. Jadi video untuk kali ini adalah analisis ataupun weekly analisis untuk minggu hadapan. Dan di sini saya ada prepare beberapa P untuk saya kongsikan analisis ini. Jadi first kali saya akan masuk di dalam P Euro USD ya, Euro USD, dan kita coba detailkan melalui time frame M30 dan H1. So ini adalah time frame H1 dan yang sini adalah M30. So betul lah. So apa yang kita nampak di sini, apa yang saya nampak adalah price dalam keadaan downtrend. Kita kecilkan ini dulu. Price berada di dalam keadaan downtrend. So, apabila price berada di dalam keadaan downtrend, oke, so kita expect price hanya akan sampai di area sini saja. Lepas itu baru membuat penurunan. Jadi ini adalah tested yang pertama, tested yang kedua, dan lepas itu kita akan expect price akan membuat penurunan. Dalam keadaan sekarang ini kita boleh expect price akan buat penurunan. Di dalam base ini kita boleh entry untuk sell. Dan traffic light yang pertama, price hanya kita boleh expect price akan tembus di sini ya. Kita boleh expect price akan tembus di area sini. Base kawasan peta kuning nih adalah untuk TP kita, dan di atas peta kuning atas itu adalah untuk kita punya sell limit. Bisa. So ini adalah sell limit kita, dan ini petak warna biru ini adalah kita punya TP jauh. TP kita untuk kali ini. So ini yang paling selamat lah. Di antara ini setup paling selamat lah. Sebab sebenarnya kalau kita ikut di time frame 30, sebenarnya price akan 30 kan 30. Sebenarnya yang ini area sini adalah shadow. Di area sini adalah shadow. Jadi kita boleh expect price akan naik di tandakan untuk M30. Di sini coba kita masuk di mana yang kita tandakan tadi. So kita tandakan di sini. So kita boleh expect price akan belum lama ikut M30, price akan sampai ini baru price membuat penurunan. Jadi kita punya entry tengah. Nomor untuk entry sell limit kita ialah 1.17037, dan untuk TP 1.16731. So untuk kita punya Euro USD, price masih membuat penurunan, tapi hanya 30 pips saja. Coba kita tinggal frame H4 ya. Oh memang itu cerita frame H4. Apabila price membuat penurunan, pas itu baru price akan membuat kenaikan.
Yalah, kita akan masuk di sini. Price akan kamu boleh entry sekarang ataupun kamu boleh ambil kawasan yang di atas nih, paling tinggi. Baru tuh price akan buat penurunan, tapi hanya 30 pips saja. So kita akan teruskan di BP JPY JJ ya. Di BP JPY kita ada late game sih kita. Kita boleh try expect price akan sampai di game sedikit. Oke. Price akan sampai di sini. Kita expect 150.521 letak sell limit ataupun yang penting masuk dalam base lah, warna kuning tuh. Oke. Dan TP kita yang pertama kita boleh expect price akan sampai sini. Yang pertama, dan tipe yang kedua kita beli expect price di sini, tapi nanti tidaklah. Kita ambil tipe yang pertama saja. Dari sini ke sini sebanyak 68 pips saja. Oke. Kita akan ambil yang shadow kecil. So ini adalah tipe kita. Sorry, SL tiada pula yang tadi itu SL saya tiada letak. Dan SL kita expect tidak lebih dari sini. So SL tuh saya biasa ambil SL yang tinggi. So kamu boleh adjust lah di mana kamu rasa price tidak akan sampai di SL kita. Nah, tapi saya memang biasa akan letak SL lebih besar daripada take profit lah. Jadi untuk Euro USD L kita agak drastik ya letak. So kamu mau just masuk pergi time frame H1 dan lepas itu kamu boleh cari shadow nih dan kamu lah perlu lagi ya tombor. So kamu masuk time frame H1, kamu nampak P sekarang nih, kamu just follow saja candlestick mana satu. Belajarlah begitu. JJ so sudah, ini TSL kita. Expect price akan dulu begini ya, akan mantul dulu begini, tapi kita jangan buat buy ya. Pas itu price akan buat kenaikan gitulah. Untuk GBP USD MH1 sama saja, ada jauh sedikit. So GBP kita tidak set apa. Kalau kita mau tunggu sampai sini agak mustahil, sebab masih jauh 100 pips agak mustahil. Coba kita masuk time frame. Oh sama juga ini 100 masuk time frame 30. Time 30 kita ada satu, ambil. Pilih juga untuk tunggu buy di sini. Tapi lagi bagus jangan entry lah, sebab termasuk time frame H1 saya double top. Kalau kita mau buat buy, kita hanya berpandukan di time frame H1 di area sini. Kita hanya berpandukan di sini, look to the left, pas itu price akan naik ke atas. Suara macam tidak berapa kuat Besok kita berpandukan sini, lepas itu price akan naik. Tapi pengalaman saya yang selalu saya jumpa seperti ini ya, saya masih kuat sedikit suara macam tidak berapa kuat Oke. Ini oke sudah. Oke, so pengalaman saya
kalau terjumpa seperti ini, price pasti akan membuat begini selalunya. Akan membuat kenaikan. Pas itu halaman saya selalu saya jumpa setup beginilah keadaan market. Akan turun, price akan baik. Oke, pas itu baru price turun lagi. Ini aja price turun bawah, jumpa sini baru naik. Tapi apa yang pasti price akan naik ke atas. Untuk GBP USD, kamu boleh saja entry lepas price sampai di sini. Untuk sell, pas itu TP sini, daripada TP kita start kita buat buy. Kalau sini kita just follow demand zone ataupun support yang berada di kiri lah. Itu so kalau saya tengok apa price action yang berlaku di sini di ujung nih, lepas itu baru saya akan entry mengikut apa yang berlaku. Jadi ini untuk time frame H4, tapi kalau H1 tak mustahil lah, sangat mustahil price naik atas nih ya. Tapi tidak mustahil kalau price membuat price action di sinilah. Kalau ada price action di sini, price pasti akan mantul. Tapi apabila price mantul naik ke atas, so kita kena follow setup yang ini ya. Oke. So kita akan tengok XAUSD ya. USD hari ini ya, price membuat sideways aja. Sideways, oke. So untuk time frame H4, price hanya membuat setup buat channel saja. Oke lah. Untuk minggu ini price hanya membuat channel saja. Oke, apa yang pasti kita ada satu part untuk kita membuat buy lah, sebab ini adalah satu setup buy. Jadi untuk time frame H4 kita boleh letak area sini untuk buy. Oke. Kita akan buat setup di time H1. So ini time frame H1 nah. Apakah price membuat channel, buat sedikit penurunan, dan kita akan tunggu price di sini. Price pasti akan naik ke atas. Ya, rasa price pasti akan naik ke atas. Kita akan tunggu price di area sini. So kita expect price akan buat penurunan dulu, baru kita buy limit kita di sini di dalam kotak nih. Buy limit. Buy limit kita letak buy limit sini ya. Dan dimana SL kita seperti biasa, kalau saya tidak akan lepaskan limit saya, stop loss kita saya akan letak jauh sedikit lah. So stop loss itu daripada kamu saja, dimana kamu letak lah. Dan yang paling penting itu take profit kita boleh expect price akan ini ya, ini sini saja. Pada entry sebanyak 230 pips untuk minggu depan, kita harap begitulah. Oke. Dan kita punya SL di nampakah channel ada belum price membuat kenaikan, price akan mengambil kita punya entry pas to price. So harap kamu paham ah. Sebab biasanya berlaku setup begini ya, kalau kisah kebiasaannya price akan buat seperti daripada kenaikan, price naik, turunan, turun, naik, buat begini, turun, terus naik. So titik dia senang saja. Titik sebenarnya adalah poin untuk kita entry adalah keadaan sini. So samalah seperti ini. Tapi ini dalam keadaan sideways ya. Tadi itu dalam keadaan channel, price membuat resistance dan support, tapi dalam keadaan penurunan.
ini adalah channel. Oh, sini saja biasaannya. Saya harap kamu paklah dalam pollnya. Lepas itu bila press sampai sini nanti kita cerita lagi lah. Dan kemungkinan besar sampai so kita akan tengok pula AUD CAD kalau ada setup. Saya pun tidak periksa nih sebenarnya. AUD CAD S4 betul lah, frame tuh it ada, tapi kita tengok time frame H1. Untuk AUD CAD saya spek press akan membuat kenaikan dulu, tapi press hanya kemungkinan besar press akan di sini saja. Lepas itu press akan naik, tapi saya tidak sarankan kamu untuk buat buy, tapi saya sarankan kamu untuk membuat kita akan entry sell di sini, di area sini. Penting masuk dalam base, kita akan entry sell lah, sell limit. Lepas itu kita akan letak di SL kita di syarat untuk tetap QM adalah sel kita mestilah di atas head. Jauh mana head itu letak di situ juga. Itulah risiko kita untuk tetap QM. Dan seterusnya TP kita press akan buat seperti ini ya. Kita press naik ke atas. Di sini kita ada satu traffic light untuk buat sell. Saya rasa press akan turun sini, press akan lebih tinggi, baru press turun lebih jauh sedikit, pas press akan mantul sedikit, baru membuat penurunan. Jadi kamu tengok di mana profit yang kamu mau aja lah, sebab semua ada risiko nih. Kalau saya akan dari sini lah, di sini. Yang pertama selepas ini press, yang kedua yang ini trigger balik, kita beli expect. This yang pertama, dan kita ada TP yang kedua di sini. Ini TP kedua kita. Tidak susah, ikut saja. Kalau saya jelaskan kenapa saya entry begini, memakan masalah yang agak lama lah. Besok kita tengok NZD JPY. Tiada ya. NZD Kanada, New Zealand Kanada. So paling simple dalam keadaan downtrend, saya expect price akan membreak kita punya demand zone, price break terasa sampai di area sini, price buat penurunan sampai di sini. Lepas di sini
Kita boleh follow buy kalau mau, tapi saya tidak sarankan untuk kamu buat buy, tapi kita akan sell di sini. Sebab saya tidak sarankan kamu untuk press membuat buy, tapi kalau kamu buat buy boleh. Oke, SPK press akan mantul di sini dan membuat penurunan sampai di sini, Pak. Ini kita punya limit. Limit kita janji masuk dalam base, kita saya ambil di atas, dan kita punya TP kita adalah price tidak akan terus direct lah, sebab di sini ada juga satu traffic, dan traffic ini adalah traffic light untuk sell. Dan di sini juga tempat orang letak buy dan sell sebenarnya dari sini nih. So, yang pasti price akan sampai di sini. Price boleh saya tembus, tapi untuk low risk ataupun kita mengurangkan risiko, so lebih bagus kita akan biasanya di sinilah. Oke, also dalam 60 pips ke atas. So kita tunggu lagi. Oke, seterusnya Eurocat tiada, NZD tiada, kita cek habislah. Ini price masih membuat kenaikan, akan tes di sini. Dari sini price akan buat penurunan. Price akan turun di sini, dan tidak sarankan kamu untuk entry lah, sebab memang ada sedikit susah mau kontrol. Ini bagus lah. USD JPY siapa di atas. USD JPY price membuat take and retest ya, tapi hakikatnya price pasti akan naik, ya atau tidak. Kamu masuk jadi time frame H1 nah, kamu boleh follow saja apa yang saya buat nih. Saya masuk time frame H1 dan price akan kita punya entry, kita beli SP. Ini kita punya, ini adalah base untuk price kita mau turun nah. Kalau yang sini price akan jumpa, kalau price mau turun pun boleh, price boleh turun. Dan kalau sekiranya price turun, kita akan buat entry buy di sini ya. Kita akan entry buy. Ini bukan entry utama kita lah, sebab kita dalam keadaan downtrend, kita tidak boleh expect yang price akan buat buy. Tapi kalau price tembus di sini seperti ini ya, tembus, kita boleh expect price. Dan entry yang sebenarnya kita adalah di area sini, yaitu sell limit, sebab kita dalam keadaan downtrend. So, kita sell limit sini seperti biasa, TP kita di atas, dan SL kita di atas, dan TP kita gimana, zone untuk buy limit zone untuk buy limit. So, ini adalah TP kita. Daripada sini, kalau price membuat penurunan, kita akan entry dan price akan naik ke atas. Pas mengambil kita punya order, kita expect price hanya sampai di sini saja, dan disinilah kita punya TP. Karena mana aja yang dulu lah. Tapi kalau price yang sell limit dulu trigger, buy limit ini kita kita kena cancel. Selagi kita punya base di sell limit ini belum sampai, so kita masih boleh entry buy di edit.
Oke, simpel lah. Teruskan lagi NZT USD CAD ada. Oh, kita PNZD. Di PNZD dia sebenarnya macam ini ya. Price masih membuat buy ya. Sebenarnya price membuat buy ya. Price saja boleh sampai sini saja. Boleh price di sini baru tuh boleh. Pada sampai. So, kita boleh expect price akan membuat buy di sini, tapi kita juga expect yang price akan break kita. So, sini. Yang kedua nih apabila price break, pas itu baru kita ada satu buy limit zone untuk buy. Price tembus, price pasti akan sini, naik sini dan price dari sini. Tapi lagi bagus jangan entry lah. Ini masih serabut dari P-line. Oke. Udah sama pula tadi. Oke. Oke, so untuk silver ada sedikit NZT. Oh, sudah cukup ah. Oke, jadi guys, sampai di sini saya video untuk guys, jadi sampai di sini saya video untuk analisis kita untuk minggu hadapan. Kita akan berjumpa lagi di video-video terusnya. Dan kalau kamu suka video ini, kamu boleh tekan button subscribe dan tekan like dan juga share kepada kawan-kawan supaya kita boleh berkongsi bersama tentang analisis ini. Jadi ya akhiri saya punya video ini daripada saya Bob Rompovan. Bye bye.